pembelajaran yang baru yang akan diaplikasikan, yang akan diterapkan di jenjang SD, khususnya di kelas 5 dan 6. Nah, mata pelajaran ini diprogramkan di tahun 2025 dan akan diterapkan di sekolah dasar, khususnya untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, mata pelajaran itu bernama coding. Pernah mendengar kata coding? Tidak pernah mendengar kata coding. Baru kali ini mendengarkan kata coding. Nah, coding ini mengenai tentang komputer atau aplikasi yang dioperasikan di dalam komputer. Nah, mari kita belajar tentang apa itu coding dan apa itu berpikir artifisial. Nah, ini coba jawab ini. Ada yang tahu ini kalimat yang ada di sana? Kalimat ini disusun secara acak dan kita akan menyusunnya yang benar. Ada yang bisa? Ya, silakan Aldo. Waldi. Ke pantai bersama keluarga. Aku pergi liburan bersama keluarga. Ada yang lagi? Yang lain? Silakan di sana. Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Ada lain? Oke, mari kita lihat jawabannya. Baca bersama-sama. 2, 3. Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Mengapa Pak Guru menyajikan soal yang kata yang diacak ini? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab mengapa Pak Guru memberikan kalimat kata acak seperti ini? Supaya kita apa? Bisa berpikir? Ya, kita bisa berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu ada 4 bagian. Nah, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah logis dan sistematis. Apa itu logis? Yang masuk pikiran, yang sesuai dengan pikiran. Dan sistematis itu apa? Secara tersusun. Secara tersusun. Nah, tidak hanya program yang bisa berpikir komputasional, tetapi kita juga sebagai manusia, kita berpikir komputasional setiap hari. Nah, sebelum itu kita menyaksikan satu video. Perhatikan ya. Kembali aku mulai dari tadi. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman
komputer, tetapi di dalam kehidupan kita setiap hari itu sudah berpikir secara komputasional. Seperti apa tadi? Menggosok gigi, menyiapkan buku, dan membersihkan tempat tidur. Kita tahu langkahnya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu memahami konsep dasar berpikir komputasional, mengidentifikasi peran dalam kehidupan sehari-hari. Mengidentifikasi itu seperti mengamati, ya. Terus merefleksikan pengalaman pribadi. Nah, merefleksikan itu melakukan pengalaman pribadi kita. Kita lanjut di nah, ini tadi yang Pak Guru katakan, berpikir komputasional itu dibagi di dalam 4 bagian. Nah, kira-kira apa saja itu? Nah, inilah berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah teratur. Nah, itu dibagi di dalam 4 bagian. Coba perhatikan ke depan. Yang pertama apa? Dekomposisi. Terus pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, keempat bagian ini akan dijelaskan secara terpisah. Yang pertama, memecahkan masalah menjadi bagian yang kecil, yaitu berpikir komputasional secara dekomposisi. Nah, contohnya kita mau berangkat ke sekolah, yaitu kita fokus kepada memecahkan masalah besar menjadi bagian yang kecil. Nah, contohnya mau berangkat ke sekolah. Coba perhatikan di layar, itu ada apa? Bangun tidur, mandi, sarapan, memakai seragam. Nah, berangkat ke sekolah itu namanya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Tidak perlu menjelaskan kamu bangun tidur, apa yang kamu lakukan? Merapikan tempat tidur, menyapu kamar, membantu ibu di dapur, membersihkan rumah. Terus itu baru mandi, tidak seperti itu, tetapi menyelesaikan masalah besar menjadi masalah yang kecil, itu bagian-bagian yang terpenting saja. Paham ya? Seperti tadi itu, berangkat ke sekolah kita harus bangun pagi, mandi, sarapan, ganti baju seragam. Setelah itu berangkat ke sekolah. Itu namanya berpikir komputasional menggunakan dekomposisi. Lanjut, yang bagian kedua tadi apa? Pengenalan pola. Nah, itu pengenalan pola adalah mencari hal-hal yang serupa atau berulang. Apalagi itu pengenalan pola, mencari hal-hal yang serupa atau berulang. Contoh, menata buku di rak berdasarkan jenisnya. Ini kira-kira ada yang tahu buku apa ini? Buku paket. Pinjam ya, Nak. Nah, ini buku apa? Buku tulis. Buku tulis atau buku catatan. Nah, itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Jadi buku paket semua disusun satu, dikelompokkan. Terus buku tulis dikelompokkan. Supaya apa? Kita mudah mencarinya kalau dibutuhkan. Oh, buku paket ada di sini, buku tulis ada di sini. Jadi itu memudahkan kita mencari apa yang kita butuhkan. Itulah yang namanya berpikir komputasional dengan cara pengenalan pola. Kira-kira di dalam ulangan ini ada nggak contoh lain untuk pengenalan pola? Apa barang?
atraksi. Nah, pengenalan atraksi mengambil hal penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Bukan tidak penting, tetapi tidak perlu. Contohnya, menjelaskan alamat rumah dengan informasi yang akurat atau informasi inti. Kita ambil contoh. Rumahnya Aldi Aldo. Nah, rumahnya Aldi Aldo itu adalah Jalan Muktisari, lorong 2, rumah pertama sebelah kanan. Jadi orang tidak akan lagi mencari di mana rumahnya Aldi Aldo. Tidak perlu menjelaskan lagi model rumahnya, apa yang ada di halaman, tetapi cukup memberikan informasi yang akurat. Jalan Muktisari, lorong 2, rumah pertama sebelah kanan. Jadi kita tidak tersesat lagi toh. Langsung di sana. Toh, langsung dapat rumahnya Aldi Aldo. Paham ya? Paham. Selamat siang. Tetap semangat. Oke, perhatikan di depan. Bagian gambarnya itu berpikir komputasional secara algoritma, yaitu langkah-langkah teratur untuk menyelesaikan masalah seperti membuat apa? Perhatikan di depan. Ini yang disiapkan apa? Dimasak, dibumbui. Habis itu tunggu beberapa menit, sayur matang, siap disajikan atau dihidangkan. Tunggu beberapa menit, baru bisa dimakan. Itulah berpikir komputasional secara algoritma. Nah, sekarang ada tugas. Di sini ada 4 kelompok A, B, C, dan D. Lalu sudah kasih log tadi dan akan dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bagaimana, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke. Kita akan membacakan hasil diskusi kalian. Oke, masing-masing kerja kelompok, kumpulkan pekerjaannya. Ayo, mari. Berpikir komputasional. Sudah selesai dengan diskusi kalian ya? Ini ada ember hasil. Kelompok A, B, C, dan D. Oke, Pak Guru bacakan hasil diskusi kalian ya. Oke, untuk kelompok A dengan berpikir komputasional secara dekomposisi, yaitu menuliskan langkah-langkah ketika kamu membantu ibu menyiapkan makan malam. Untuk kelompok A, menyiapkan piring, mengambil nasi, mengambil sayur, menyiapkan buah-buah segar, menyiapkan air putih, menyiapkan air untuk cuci tangan, lalu makan bersama. Benar? Toh? Nah, berpikir komputasional
5 sendok ya, dicampur ya begitu. Cetakan, dikasih mentega, masukkan ke dalam oven. Tunggu 25 menit. Kue bolu masak dan siap untuk disajikan. Itulah berpikir komputasional secara algoritma. Kasih tepuk tangan untuk kelompok B. Untuk kelompok C, yaitu mengelompokkan jenis barang yang ada di dalam permainan kelas 5. Yang ada mengelompokkan menurut jenisnya. Hasil diskusi mereka yaitu meja, jam, tas, papan tulis, pintu, kursi, jendela, dan kipas. Itu menurut jenisnya. Itu namanya berpikir komputasional menurut pola. Oke, kasih dulu tepuk tangan untuk kelas untuk kelompok C. Nah, untuk kelompok A, menyiapkan secara berpikir komputasional secara aplikasi, yaitu tugasnya jelaskan cara menuju sekolahmu dengan singkat dan jelas. Berjalan dan melewati penggilingan padi, lalu saya melewati jembatan, lalu belok kiri, setelah itu saya melewati jalan aspal dan terlihat sekolah di dusun Mekarsari di samping lorong menuju Banyure. Nah, itu adalah berpikir komputasional secara atraksi. Beri tepuk tangan